Yang aku rasakan waktu aku terbaring di kamar itu seperti ada satu aliran dari ujung kaki sini, dia naik ke atas. Kan jadi kayak kaki saya itu seperti kayak ditutupin sesuatu gitu. Dia naik dan itu terus gitu. Dan aku merasa ini ada apa gitu. Dan aku berusaha untuk bangun. Rasanya itu seperti kayak ada sesuatu yang membebani di badan gitu. Aku nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa mengeluarkan suara, tapi aku melihat gitu loh. Saya berusaha teriak untuk panggil suami saya gitu untuk menolong saya. Waktu saya berteriak, suami saya naik, dia hanya terpana, kaget, kamu kenapa gitu loh. Saya cuma dengan refleks, saya bangun, saya berusaha untuk bangkit, tapi kaki saya ini seperti udah kepantek ya. Kalau menurut cerita dari suami saya Joni, itu banyak terjadi hal-hal aneh terhadap diri saya. Terus terang saya merasa sedikit capek ya, karena malamnya saya menjaga anak saya yang kecil itu kan dia mengalami demam. Ada juga masalah dengan kakak saya, semua menumpuk begitu ya. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang masalah itu masalah lama ya. Menjadi beban pikiran saya juga, apalagi itu berhubungan dengan kakak kandung saya. Jadi sejak itu keadaan saya semakin nggak baik ya. Jadi suami saya melihat seperti saya ini bukan istrinya gitu, seperti pribadi yang lain, karena pada saat tertentu saya bermanifestasi, saya bisa menggeram, mengeluarkan suara-suara yang istilahnya suami saya tidak pernah dengar, dan suami saya sangat ketakutan gitu. Nah, itu yang membuat suami saya bingung, ini ada apa. Pendapat dari dokter sendiri pun itu semua hasilnya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Akhirnya mereka memutuskan dibawa pulang. Sebelum kejadian aneh yang saya alami itu, saya melakukan perjalanan dengan suami untuk pergi ke luar negeri, yaitu ke Taiwan. Nah, di sana itu ada suatu hal yang menarik perhatian saya, yaitu di Gunung Kapur itu ada lubang-lubang gitu. Saya tadinya berpikir itu lubang-lubang tempat burung atau apa gitu, dan ternyata guide tour itu menjelaskan, oh itu rumah kelelawar Bu. Jadi kalau di musim-musim tertentu biasanya kelelawar itu mereka akan tinggal di situ gitu. Saya juga mengunjungi tempat-tempat yang biasa orang sana itu tempat suci juga ya. Karena memang kalau dalam rangkaian tour itu memang kita ada list untuk ke sana gitu loh. Nah, karena rasa penasaran saya, ya saya ikut aja seperti yang saya lihat orang-orang. Saya ambil satu bunga hiasan itu saya taruh di pinggir, dekat-dekat di tempat patung di situ gitu. Seminggu setelah saya pulang dari Taiwan itu saya melihat ada anak kelelawar kecil begitu di halaman. Dan saya dengan spontan, dengan sigap buang, saya lempar itu anak kelelawar itu. Ya udah, saya pikir udahlah gitu, saya nggak mikirkan apa-apa. Saya masuk ke dalam rumah. 2 minggu kemudian terjadi suatu hal yang aneh sama saya. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak-anak Allah? Setelah kejadian aneh yang saya alami itu, akhirnya nyampailah ke kakak saya, termasuk kakak saya yang berselisih dengan saya. Sampai akhirnya suatu hari kakak saya bersama dengan suaminya datang mengunjungi saya, dan dia melihat kondisi saya yang sebenarnya. Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam baki-baki itu. Maka pada saat mereka membacakan firman itu, saya terbangun dan saya dengan marah, saya menggeram. Siapa kamu? Dan saat itu kakak saya ini, dia langsung dengan refleks, dia tahu bahwa yang ada dalam diri saya itu bukan saya yang sebenarnya, dan dia berusaha untuk menghardik kuasa gelap yang ada dalam tubuh saya. Dan dari mulut saya keluarlah kata, dan kakak saya dengan gemetar, dia berusaha menghardik itu iblis yang ada di dalam tubuh saya. Dan kakak saya sangat kaget karena
Dia tahu saya tidak bisa bergerak. Setelah didoakan oleh mereka pun ternyata kondisi saya juga semakin nggak membaik. Kuasa yang ada dalam tubuh saya belum lepas. Saya masih bertingkah aneh-aneh juga. Itu saya masih sadar. Akhirnya saya naik ke atas, saya mandi. Nah setelah selesai mandi, saya tuh duduk di ranjang kamar saya. Pokoknya saya cuma bilang saya lapar. Jenny, apa yang kamu lakukan, Jen? Dan saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya saat itu. Itu pisang molen 1 dus itu saya makan begitu rakusnya. Sampai adik saya itu kaget, apa yang terjadi sama saya. Dan akhirnya hari itu saya dibawa kembali ke pendeta ini. Jadi mereka mendoakan saya, yang saya ingat saat itu saya ada di satu dimensi lain. Tiba-tiba saya mendengar ada suara, "Jenny anakku." Saya melihat sosok yang luar biasa. Dan saat itulah saya melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Saya sampai terpaku dan saat itu dia mengulurkan tangannya dan saya melihat jubahnya warnanya putih terang benderang. Saat itu pandangan saya terpana ada satu meja panjang sekali. Dan Yesus langsung berbicara kepada saya, "Jenny, kamu ambil itu, makanan yang ada di situ." Dan saat itu mata saya tertuju pada roti. Karena di situ banyak buah, makanan dan lain, saya ambil roti itu. Pada saat saya makan roti itu, ada satu rasa sukacita, damai, sejahtera. Ada sesuatu yang terlepas dalam diri saya. Saya makan roti itu. Yesus menyampaikan satu misi kepada saya. "Anakku Jen, apa yang kamu alami adalah benar. Kamu harus sampaikan kepada orang dunia bahwa yang kamu alami ini benar." Dan Yesus bilang, "Kamu sekarang harus pulang." "Gak mau Tuhan, saya gak mau pulang." "Enggak, kamu harus pulang." Dan saat itu saya merasa bahwa malaikat itu mengangkat baju saya. Dan saat terbuka mata saya, dan saya kagetnya setengah mati. Karena apa? Saya melihat di sekeliling saya. Kakak saya Nia, suami saya Joni, dan pendeta saya. Dan mereka bercerita bahwa saat itu saya terbaring, tumbang, dan saya mengeluarkan bahasa-bahasa roh yang selama ini saya tidak pernah alami. Dan sejak saat itulah saya membaktikan hidup saya buat Tuhan. Setelah apa yang saya alami dalam kehidupan saya, kejadian-kejadian aneh yang saya hadapi ya, itu saya bisa menyimpulkan bahwa iblis itu masuk lewat pikiran. Kenapa? Yang saya alami, saya menghadapi masalah, itulah celah buat iblis untuk masuk. Jadi kuncinya jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita depresi, jangan sampai kita merasa nggak ada harapan, tapi dekatkan diri sama Tuhan. Karena Tuhanlah juru selamat, kunci dari setiap permasalahan. Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita.